terkait Ya, soal itu tadi mengenai penyelenggaraan mungkin porsi kerjanya dan terkait ini Kak. Kemudian poin ya, kedua itu peserta pemilu. Peserta pemilu ya, itu Kak. ya. Kemudian kita ketemukan itu apa namanya? Politik uangnya masih ada ketidaknetralitas ASN yang sempat diungkapkan saya baca-baca itu Kak dari Oh, ya. apa artikel serta eh, alat peraga kampanyenya itu Kak masih tidak tertib itu kenapa sulit apa diatur Kak? Apakah kurang tegas di dalam regulasinya atau seperti apa Kak? Ya. Kalau di ranah netralitas ASN, TNI, Polri, ini kan tiga yang paling pokok ini ya. ASN, TNI, Polri, netralitasnya itu juga berkaitan dengan kemungkinan atau apa istilahnya eh, eh, pelanggaran kampanye itu sebetulnya di Bawaslu, ranah Bawaslu. Saya di KPU kemarin, tetapi sebetulnya aturannya sih jelas, ya aturannya jelas. Hanya memang ada tantangan-tantangan tersendiri bagi teman-teman di Bawaslu untuk melakukan proses itu karena kalau berkaitan dengan misalnya pidana pemilu itu bukan ditangani sendiri oleh Bawaslu, ada namanya Gakumdu. Ya, Gakumdu ini eh, gabungan antara Bawaslu, kepolisian dan pengadilan, kejaksaan ya mas saya, kejaksaan. Jadi tiga lembaga ini itu bekerja sama dalam proses itu. Jadi memang sih agak rumit juga sebetulnya karena sampai hari ini belum ada pengadilan khusus terkait dengan pidana pemilu misalnya. Ya, Ya, pelanggaran betul. kampanye jangan jauh-jauh ke UB. Soal money politik saja Iya, itu sampai hari ini sangat susah itu apa namanya bisa dibuktikan, kemudian dibawa ke proses pidananya. Iya, itu agak sampai sekarang agak susah. Padahal marak sekali kita dengar di masyarakat terjadinya money politik itu. iya. Nah, itu dia Kak. Iya, Apalagi saya pikir kan sekarang dengan apa kecanggihan teknologi itu Kak. Apakah memang apalagi sudah ada undang-undang IT, iya, ITE, apakah iya. memang tidak bisa dimasukkan di dalam regulasi itu sendiri di dalam uh, proses untuk memang uh, membuktikan bahwa oh si ini baik yang menerima maupun yang memberikan itu terkena tindak pidana. Money politik itu KUB ini agak-agak anu juga ya. Ini kan beda aturannya antara KUB, jadi aturan untuk pemilu dengan pilkada itu beda KUB undang-undangnya. Ya. Untuk money politik sendiri KUB ini harus tahu bahwa untuk money politik di pemilu dengan di pilkada itu justru hukumannya berbeda. Oh iya. Iya, sanksinya justru berbeda. Ya, kalau di pilkada yang memberi dan yang menerima sama-sama kena pasal. Siap Kak. Iya, iya. Konteksnya Kak. Tapi kalau di pemilu ini tidak kena dua-duanya, hanya salah satunya. Padahal kan sama-sama money politik. Nah, itu kan bagaimana ini kita membuat undang-undang. Nah itu dia Kak, saya bilang. Nah pilkada, ini kan lucu juga Kak. Nah pilkada adalah bagian dari proses pemilu Kak. Ya. Kenapa ada perbedaan di dalam
apa namanya penanganan regulasi itu sendiri Kak. Ya, itu beda beda anunya. Kalau pilkada ini kan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang terakhir kan. Oh, Seperti nggak bisa kemudian diseragamkan ada karena kan diperbarui pemilu 2020. Ya, ada pemilu kan ada pilpres, ada ya. pilkada, ada Hmm. pileg, harusnya kan diseragamkan Kak. Ya, ini Bagaimana masalahnya ya, ini kan beda undang-undangnya, KUB. ya, makanya itu mungkin perlu ada integrasi Kak, pengintegrasian soal apa namanya mengenai ya penetapan itu sendiri Kak. Tidak hanya artinya pemilu itu ya harus mungkin sama dengan pilkada walaupun mungkin saya di sini konteksnya apa namanya harus perlu dalam lagi terkait itu undang-undang kita pemilu sama pilkada Kak. Nah ini Ya, Kak di dalam penanganan politik uang ini Kak ketimbang kita misalnya kemudian apa ya mengkampanyekan Kak namanya ya, tidak money politik, tidak ya, menerima uang, tapi kan kondisi keterbatasan lagi-lagi keterbatasan dirinya di dalam mencari uang Kak, ya. artinya ekonominya itu yang membuat dia harus menerima itu. Ya, ya. Apakah ada misalnya formulasi yang bisa ditawarkan mungkin Kak menurut kita terkait bagaimana mencegah politik uang itu tanpa harus misalnya mengkampanyekan tidak untuk money politik. Misalkan mungkin ada suatu reward mungkin bagi yang artinya memberikan pelaporan bahwa saya ada minimal ada indikasi untuk dia mencoba menyogok Kak, melakukan money politik. Ya, ini money politik untuk mencegah itu kan sebetulnya KPU sosialisasikan, kami sosialisasikan di kemarin ya pemilu 2019 melalui KPU, kemudian juga melalui Bawaslu, teman-teman Bawaslu juga. Dan saya kira sampai sekarang juga demikian. KPU mensosialisasikan bagaimana bahaya dari money politik, bagaimana kita menjaga integritas sebagai pemilih, dan bagaimana menjaga integritas sebagai peserta pemilu atau calon kepala daerah misalnya. Tetapi sekali lagi kan kenyataannya di masyarakat, kalau dulu kita mendengar istilah serangan pajar, Ya, malah sekarang ada lagi istilah baru KUB, ada serangan duha dan bahkan ada serangan duhur malah. Nah itu kan semakin semakin memprihatinkan. Ya, kalau saya KUB memang paling apa ya? Ini kita tidak menemukan sampai hari ini contoh pelanggaran money politik yang ditindaklanjuti secara tegas sehingga bisa memberikan efek jerah. Ini kan tidak ada. Ya, tidak ada. Padahal ini kan terjadi di seluruh daerah, terjadi di seluruh daerah. Dan itu kan tidak tidak ada contoh, tidak ada bukti. Ya, apa istilahnya ya, tidak bisa diberikan contoh bahwa adanya money politik kemudian ditindaklanjuti dan akhirnya menjadi efek jerah bagi yang lain, baik bagi pemilih, masyarakat maupun bagi calonnya itu. Nah ini kan itu dia. iya tidak ada. Tidak ada. Kalau Ya, itu kan hal sederhana tapi kondisi kesehatan menyambung soal artinya politik kuat sampai sekarang belum bisa disikapi tegas Kak. iya Artinya belum. Kalau saya sih dari sisi regulasi belum demokrasi maksimal. kita saat ini seperti artinya sudah apakah nantinya ini kan menyambung 2024 Kak. Apakah kesehatan demokrasinya kita ini perlahan mulai membaik atau malah memburuk? Apalagi kita ada background kesehatan, kalau dianalogikan itu stadium keberapa ini demokrasinya kita Kak?
apakah memang kita ini ya di dalam proses demokrasinya kan kita one man one vote, sebelumnya itu keterwakilan Ya. dari apa namanya anggota dewan itu sendiri. Ya. Kita belum bisa menilai sampai di sana ya, karena ini kan masih proses, Ya. masih dalam proses. Sekarang kan tahapannya menjelang tahapan pencalonan ya, menjelang Ya. tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, kemudian Ya. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini kan baru mau masuk di tahapan itu. Ini bulan depan, ini bulan Oktober kan dalam proses itu. Ya, jadi kita belum bisa juga menilai. Ya, mudah-mudahan sih kita berharap demokrasi di Indonesia itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Ya. Tapi ada lagi dimunculkan istilah black campaign, identitas Kak, lebih kepada gagasan, pencerdasan pemilu Kak. Barangkali harapan mungkin kita bersama ya Kak. Ya lanjut Kak. Poin ketiga itu tentang pemilih Kak. Ini kan pemilih ini kesulitan terkadang Kak untuk memilih, karena nanti pada saat sudah penetapan calon kemudian akan dimunculkan, ya itu dia tadi Kak, isu-isu kemudian yang apakah itu valid atau tidak. Dan kakak sendiri yang konsen kemudian ada platform di Instagramnya Belajar Pemilu, apa yang akan kakak lakukan dengan platform ini? Dan sebelum menjawab itu Kak, apa ya proses kakak untuk kemudian menghadirkan platform Instagram Belajar Pemilu ini, seperti apa Kak? Apa isinya di dalamnya? Kemudian apa nanti manfaat yang bisa diterima Kak? Apakah bisa nanti menjawab kesulitan itu Kak untuk apa namanya memilih memang sesuai dengan yang benar Kak? Tidak ikut-ikutan.